Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam damai Tuhan untuk bersekutu dalam persekutuan ibadah minggu dari rumah kita masing-masing. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dalam tuntunan firman-Nya, dan buah yang terindah dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah firman Tuhan. Dalam penghayatan akan firman-Nya, biarlah hati kita terbuka, tangan kita berpaut, kuat untuk berpadu hati dan bersatu pikiran dalam sembah sujud. Dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, marilah berdiri dan kita menyanyikan kidung, muliakanlah Tuhan Allah. Jemaat diundang berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Karena itu masuklah dalam pertolongan-Nya yang kekal. Sebab Ialah yang menjadikan langit dan bumi. Dia tetaplah Tuhan yang setia untuk selama-lamanya. Salam bagimu dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam bagimu juga. Dalam saat teduh ini, firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing dalam peribadahan hari ini menurut Kitab Yeremia 29 ayat 7 dan ayatnya yang ke-11 yang tertulis. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sejahtera di hatiku.
Marilah kita merenungkan sejenak segala yang terjadi, kita buat selama kurun waktu berjalan. Akuilah dengan jujur bahwa seringkali yang kita buat adalah kesia-siaan. Kita terus melukai hati Tuhan dan hati sesama. Marilah kita memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami menghampiri tata kesucian-Mu. Engkau Maha tahu apapun yang terjadi di dalam diri kami, dalam dunia ini. Maka kami datang dalam kerendahan hati dan kejujuran hati di hadapan-Mu. Kami tidak membesar atau memperkecil setiap tindakan, pikiran dan perkataan kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Serta layakkanlah kami ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Berita anugerah Allah. Dengarlah berita anugerah Allah, bahwa Allah mendengar penyesalan yang benar dan sungguh-sungguh. Allah tidak pernah ingkar janji. Firman-Nya berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Aku puji
puji-pujian, marilah kita dalam sikap berdiri membacakan secara berbalas-balasan menurut Mazmur Puji-pujian pasal 13 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan ayat-ayat yang genap dan jemaat kekasih Tuhan membacakan ayat yang genjing. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena keselamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Baik Bapak Mama semua yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Yeremia 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Yeremia 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan, kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu. Kami datang dengan penuh kerendahan hati kami ya Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini ya Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami rindu untuk membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Agar apa yang kami dengar, kami membaca saat ini, kami dapat memahami dengan baik akan kebenaran-Mu. Bagi Mama Pendeta yang Tuhan Engkau pakai untuk menyalurkan berkat-Mu pada saat ini, menyalurkan firman-Mu, mari Tuhan Engkau rapi hamba-Mu ya Tuhan secara khusus dengan kuasa-Mu. Sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu Tuhan, boleh benar-benar menurut kehendak-Mu ya Bapa. Bapa di surga, berfirman-lah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Yeremia 29 ayat 1 sampai ayat yang
14, surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehoiakim beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan, Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu akan buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan membalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku akan menemukan kamu. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatiku, dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Haleluya. Salam. Sekali lagi salam. Semua yang diberkati untuk menjadi berkat. Semua kita yang diberi pengharapan dan kekuatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup agar dapat memberi pengharapan dan kekuatan kepada banyak orang. Hari ini Tuhan izinkan kita beribadah, meski terbatas dalam keluarga masing-masing. Namun Tuhan punya rencana yang besar.
agar melalui perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah ini dan melalui lawatan firman Tuhan kepada kita di tempat dan waktu yang terbatas ini bisa berdampak kepada banyak orang yang tidak terbatas waktu dan juga tempat. Dalam keyakinan dan semangat untuk menjadi berkat, saya mengajak kita untuk merenungkan dan menghayati bagian firman Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, semenjak diberlakukannya ibadah dari rumah keluarga masing-masing dan juga diterapkan pembatasan sosial sesuai protokol kesehatan COVID-19. Tentu banyak kenangan tersimpan dalam memori kita sampai pada hari ini. Meskipun setiap peristiwa yang kita alami terus berlalu seiring dengan hari berganti hari, namun saya sangat yakin bahwa sejumlah kenangan pada hari kemarin memberikan kita pelajaran yang berharga dan tentu masih segar dalam ingatan kita. Salah satu peristiwa yang viral, yang diabadikan, yang bisa kita nonton di video melalui medsos, yang terjadi pada malam 7 April 2020 yang lalu. Mungkin ada yang bisa menyebut peristiwa apa yang terjadi ketika itu? Peristiwa yang terjadi pada malam 7 April yang lalu, yakni kapal motor Lambelu dilarang bersandar di pelabuhan Lorensai Maumere karena pandemi COVID-19. Suasana pelabuhan Lorensai Maumere dalam sekejap waktu tegang, mencekam, dan membuat begitu banyak orang menjadi panik. Apa yang terjadi? Ketika sebanyak 6 orang penumpang kapal Lambelu nekat terjun ke laut, kita bisa merasakan akan suasana yang mencekam. Reaksi histeris orang-orang yang ada di pelabuhan, yang histeris menangis, yang berteriak, yang juga mengungkapkan kemarahan karena penumpang-penumpang yang tidak bersabar, yang nekat untuk terjun ke laut. Kita juga jujur mengakui bahwa rasa panik, tegang, dan mencekam itu tidak hanya dirasakan oleh mereka yang ada di pelabuhan, tetapi juga oleh mereka yang menonton video yang dikirim di medsos dan yang juga melakukan percakapan lewat WhatsApp. Bapak Ibu yang saya kasihi, coba pikirkan peristiwa yang terjadi pada malam itu. Apa yang menyebabkan suasana menjadi tegang, menjadi mencekam,
dan orang-orang menjadi panik. Mungkin ada banyak hal yang kita pikirkan sebagai akibat, namun salah satu yang bisa saya sebutkan adalah soal reaksi. Reaksi orang-orang yang ada di pelabuhan dan yang juga melalui medsos. Reaksi-reaksi inilah yang bikin suasana menjadi tegang dan mencekam. Apa yang salah bila orang bereaksi dengan refleks orang bereaksi terhadap suatu keadaan yang sungguh membuatnya merasa terkejut? Menurut saya, tidak ada yang salah di sini. Reaksi terhadap suatu keadaan itu adalah hal yang wajar. Di sini kita dapat belajar akibat dari setiap reaksi yang ditimbulkan. Nah, yang bisa kita sadari adalah reaksi yang tenang pasti menimbulkan suasana yang tenang. Sebaliknya, reaksi yang panik juga pasti menimbulkan kepanikan. Kesimpulan saya, ada dua hal yang pasti timbul dari setiap reaksi, dari setiap tindakan atau sikap yang kita bangun terhadap suatu keadaan yang terjadi, yakni dampak yang bersifat positif dan yang berdampak negatif. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum pasal 29 kitab Yeremia yang menjadi bacaan firman pada hari ini, kita dapat merenungkan dan mempelajari reaksi umat Yehuda, yakni mereka yang dibuang ke Babel sebagai tawanan sejak tahun 597 sebelum Masehi. Pada waktu itu datang para nabi yang bernubuat kepada orang Yehuda bahwa mereka tidak akan lama hidup dan tinggal di Babel. Mereka hanya sebentar saja. Kita bisa bandingkan dengan nubuat Nabi Hananya pada pasal 28 sebelumnya, yang mengatakan kepada umat Yehuda bahwa hanya dalam waktu 2 tahun saja, 2 tahun, mereka akan tinggal di Babel. Dalam 2 tahun, perkakas rumah Tuhan akan diambil dari Nebukadnezar Raja Babel. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya membayangkan mendengar nubuat ini, umat Yehuda merasa kabar baik, ada harapan, sebab tidak butuh waktu lama mereka kembali ke Yerusalem. Mereka tentu membayangkan bahwa hanya dalam waktu 2 tahun beban penderitaan mereka akan berakhir, badai segera berlalu. Saya kira tidak ada salahnya umat Yehuda bermimpi bahwa beban mereka akan berakhir.
Hal itu tentu memberikan pengharapan dan kekuatan yang membuat mereka tidak putus asa dalam pergumulan berat di Babel, karena pembebasan mereka akan tiba untuk mereka kembali ke Yerusalem. Akan tetapi reaksi umat Yehuda atas nubuat itu boleh dibilang sudah jatuh tertimpa tangga pula. Saya ulangi, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Mengapa? Karena umat Yehuda yang bermimpi untuk cepat pulang ke Yerusalem, negeri mereka, mereka tidak kerasan untuk tinggal di Babel. Mereka tidak lagi betah menjalani hidup di tanah pembuangan. Hati mereka sudah ada di Yerusalem, sekalipun tubuh mereka ada di Babel. Mereka bersikap cuek. Mereka benci kepada pemerintah Babel. Mereka bersikap negatif terhadap semua orang yang ada di Babel. Mereka tidak mau berdoa bagi negeri Babel. Dan bukan hanya itu, mereka juga tidak membangun diri mereka sendiri. Mereka tidak membangun keluarga mereka. Dan karenanya, maka mereka melalaikan tugas yang tidak hanya merugikan diri mereka, tetapi juga tidak memberi kontribusi ataupun kewajiban mereka terhadap bangsa Babel di mana mereka tinggal. Itu sebabnya muncul Nabi Yeremia menulis surat bagi umat Yehuda yang ada di Babel. Seperti yang sudah kita baca tadi, ada dua hal yang saya catat dari isi surat ini. Yang pertama, Yeremia mau bilang, memang umat Yehuda perlu mengharapkan keselamatan dan pembebasan dari Tuhan. Seperti yang biasa kita bilang, badai pasti berlalu. Karena tidak mungkin Tuhan Allah yang sudah berjanji dengan nenek moyang mereka melupakan akan janjinya. Tetapi penantian akan janji pembebasan dari Tuhan itu tidak berarti duduk tunggu, berdiam diri, bersikap cuek, pasif, tidak melakukan apa-apa, baik untuk diri, baik untuk keluarga. Tidak mengembangkan diri, tidak membangun keluarga dengan apa yang bisa dilakukan pada masa yang sulit itu. Karena itu, nasihat yang bijak yang perlu kita ingat, penting untuk kita sadari bahwa kalau diri kita saja kita tidak bisa urus, keluarga kita sendiri tidak bisa kita urus, bagaimana kita bisa mengurus orang lain? Bagaimana kita bisa untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Kalau kita tidak bisa cuci kita pun pakaian sendiri, bagaimana kita bantu untuk cuci pakaian orang lain? Kalau kita tidak bisa untuk
memasak bagi keluarga kita sendiri, bagaimana kita mau untuk memasak bagi banyak orang lain? Itu contoh-contoh yang sangat sederhana. Yeremia mengingatkan umat Yehuda agar mereka tidak terpengaruh dengan nubuat-nubuat dan pengharapan palsu yang disampaikan para nabi kepada mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang pasif, orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, baik untuk diri mereka maupun untuk masyarakat di Babel. Yang kedua dari isi surat itu, Yeremia menekankan bahwa menantikan pembebasan dan keselamatan dari Tuhan perlu diisi dengan mengembangkan diri, mengembangkan keluarga secara wajar, kesehatan, kemakmuran, dan juga berdoa bagi bangsa dan negeri di mana mereka tinggal. Bapak, Ibu, para orang tua, orang muda, dan anak-anak semua yang beroleh hikmat Tuhan, mari kita menghayati dan merenungkan bagian firman ini untuk kehidupan sehari-hari kita dengan sebuah kalimat, berdamailah dengan setiap situasi sulit yang terjadi dalam hidupmu. Berdamailah dalam masa-masa yang sulit. Himbauan yang juga kita biasa dengar, berdamailah dengan COVID-19. Mungkin sulit atau bahkan tidak mungkin kita bisa merubah suatu keadaan. Kita tidak bisa luput dari suatu masalah yang kita alami, tetapi kita bisa merubah cara hidup kita. Kita bisa merubah cara berpikir kita. Ada dua contoh yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Contoh tentang bagaimana kita mengubah cara hidup, karena keadaan tidak mungkin akan berubah. Keadaan yang sulit tidak dapat diubahkan. Dari seorang yang mungkin tidak asing bagi kita, yaitu Van Beethoven, di usia 30 tahun, ia mengalami penyakit telinga yang mengakibatkan tuli secara total. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana terpukulnya Van Beethoven yang adalah seorang komponis lagu ketika ia menjadi tuli. Dia tidak bisa mengubah keadaan. Dalam kesedihannya dia juga menulis, "Aku merasa sepi, sangat sepi." Dan apa yang dia lakukan? Dia tetap tuli. Badai tidak berlalu, tapi dia rubah dia pun cara hidup. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah memperbanyak membaca buku renungan. Baca buku renungan kan tidak perlu harus mendengar. Dia membaca buku renungan. Dan buku yang paling ia gemar untuk baca adalah buku Meniru Kristus yang ditulis oleh Thomas A. Kempis. Jadi dia membaca buku renungan
Dan apa yang dia katakan? Aku merasa sangat sepi, tapi aku merasa Tuhan dekat. Kenapa dia merasa Tuhan dekat? Karena dia mengubah cara hidupnya. Dan juga dia bisa untuk menghasilkan banyak karya. Jadi karyanya tidak berhenti karena dia menjadi tuli. Ia menghasilkan begitu banyak simfoni, opera dan sonata, piano yang menakjubkan. Luar biasa. Itu karena dia hanya dengan cara mengubah cara hidup. Bapak Ibu yang saya kasihi, betapa seringnya kita terfokus memandang keterbatasan dan kekurangan kita. Kita mengeluh atas kelemahan. Kita mengeluh dengan keadaan. Tidak bisa bebas, tidak bisa berbuat banyak. Ada banyak kekurangan. Ada banyak yang tidak kita punya. Kita merasa percuma berjuang. Dan karena itu sebagian orang menyerah. Kenapa menyerah? Karena sibuk memandang keadaan yang sulit, sibuk memandang segala keterbatasan yang dimiliki. Padahal kelemahan kita, ketidaksanggupan kita, kekurangan bahkan ketidaklengkapan kita, baik secara fisik atau dalam hal apapun, Tuhan bisa memakai keadaan itu untuk menyatakan kuasa-Nya. Tuhan mampu memenuhi kita dengan kekuatan yang berasal daripadanya, sehingga dalam kelemahan kuasa Tuhan tetap nyata. Kita ingat ketika kabar Lazarus sakit yang disampaikan oleh Maria dan Marta, apa yang Yesus bilang? Yesus katakan, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Maria dan Marta tentu panik. Sama seperti kita, kalau mengalami keadaan yang sulit, kita panik. Kita menjadi cemas. Tapi justru Tuhan bilang, tidak. Dalam kecemasan itu kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Kamu akan merasakan kuasa Tuhan yang dahsyat. Kita juga ingat jawaban Yesus kepada para murid ketika mereka bertanya, melihat orang yang buta sejak lahir, mereka bertanya, siapa yang berdosa sampai orang ini buta sejak lahirnya? Dan Yesus jawab, ini bukan karena dosanya, bukan juga dosa orang tuanya, tapi dengan begini, pekerjaan Allah bisa menjadi nyata melalui dia. Dengan dia buta kemudian dicelikan, maka Allah bekerja melalui keadaan itu. Dan saya kira kalau kita mengaminkan hal ini, kita boleh bernyanyi, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Selama kita belum bisa melihat hal yang positif, berkat-berkat dalam kesulitan yang kita alami, kita belum bisa bernyanyi, suka duka Tuhan pakai untuk kebaikanku. Hal yang kedua, bagaimana kita mengubah cara pandang kita, bagaimana kita mengubah pikiran kita di masa-masa yang sulit.
Seorang ibu rumah tangga punya 4 orang anak. Urusan belanja, mencuci, membersihkan rumah, makan, ditanganinya sendiri. Dan suami serta anak-anak sangat mengasihi dan menyayanginya. Cuma ada satu masalah. Masalahnya, ibu yang suka bersih, ibu yang suka rapi dalam rumah, amarah bisa meledak gara-gara melihat jejak sepatu di karpet, gara-gara melihat barang-barang berantakan dalam rumah. Dia menjadi depresi, dia tersiksa. Hari-hari itu terus terjadi. Melihat keadaannya, lalu keluarganya mengusulkan supaya dia bisa berkonsultasi ke psikolog. Dan ia datang kepada seorang psikolog yang bernama, ini kisah nyata ya, bernama Virginia Satir. Kepada psikolog dia menceritakan semua masalahnya. Dan setelah ia bercerita dengan senyum, sang psikolog meminta supaya si ibu ini tutup mata. Harap ibu tutup mata. Bayangkan apa yang saya katakan. Ibu ini tutup mata. Lalu sang psikolog berkata, bayangkan rumah ibu yang rapi, karpet ibu yang bersih, tidak ada noda, tidak ada kotoran, tanpa jejak sepatu. Semua barang teratur, rapi. Bagaimana perasaan ibu? Walaupun mata tertutup tapi senyumnya jelas. Dia sangat bahagia. Senyumnya jelas. Muka yang murung waktu cerita dia punya masalah berubah jadi cerah. Lalu lanjut Virginia terus tutup mata. Artinya tidak ada orang di rumah. Di saat karpet ibu bersih, semua rapi, tidak ada orang di rumah. Suami tidak ada, anak-anak juga tidak ada. Ibu tidak dengar canda tawa mereka. Ibu tidak dengar gurau canda mereka. Karena tidak ada orang di rumah. Rumah sepi, kosong, tanpa orang-orang yang ibu kasihi. Selesai dia mengucapkan itu, ini ibu muka kembali muram. Yang tadi senyum kembali menjadi muram. Kenapa? Dia mulai cemas. Senyumnya hilang. Dia mulai pikir suami ada di mana? Anak-anak ada di mana? Keadaan mereka baik atau tidak? Lalu sang psikolog berkata, sekarang lihat kembali karpet ibu. Ada jejak sepatu, ada kotor, ada berantakan. Itu artinya suami dan anak-anak ibu berada di rumah. Orang-orang yang ibu cintai ada bersama ibu. Dan ibu itu kembali tersenyum karena orang-orang yang dia kasihi ada bersama-sama dengannya. Sekarang bukalah mata ibu. Sesudah membuka mata,
Virginia bertanya, bagaimana? Apakah karpet ibu yang kotor itu masih menyiksa ibu? Dia tersenyum, menggelengkan kepala, lalu berkata, aku tahu maksud Anda. Jika kita melihat sudut pandang yang tepat, maka hal yang sekalipun tampak negatif dapat dilihat secara positif. Ini cara mengubah cara pandang. Tapi lewat cerita ini, saya tidak berharap ada orang-orang di rumah membenarkan diri untuk tidak menjaga kebersihan atau tidak mau hidup rapi-rapi ya. Saya tidak berharap itu. Cerita ini menolong kita bagaimana mengubah cara berpikir kita dalam menghadapi hal-hal yang sulit. Kebersihan tetap penting, kerapian itu tetap penting. Jadi jangan bela diri ya. Bapak Ibu yang saya kasihi, berdamai dengan situasi yang sulit dengan mengubah cara pandang yang positif. Seperti itulah isi surat yang Yeremia tuliskan kepada umat Yehuda. Beban penderitaan karena berada sebagai orang tawanan. Umat Yehuda diminta untuk berdamai dengan keadaan mereka. Mereka harus tetap berkarya dalam hidup. Mereka harus mengasihi dan mendoakan orang-orang yang membuat mereka menderita. Mendoakan bangsa, tempat di mana mereka tinggal dan berada. Walaupun hanya sementara saja. Mengapa? Jawabannya ada dalam bagian ayatnya yang ke-7 tadi, bahwa usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kemana Tuhan. Kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itulah jawabannya. Kenapa di tempat yang bukan tempat asal kita, tapi kita harus tetap berkarya? Kenapa di dalam keadaan yang sulit, tetap kita harus berbuat baik? Tetap harus mendoakan musuh kita? Tetap harus untuk menjalin hubungan yang baik dengan semua orang. Bukankah Yesus mengajarkan murid-murid untuk mendoakan musuh, mendoakan siapapun atau apapun yang membuat kita terluka, yang membuat kita merasa sedih? Kenapa Yesus ajarkan mendoakan musuh, mendoakan tempat di mana kita menderita? Karena Yesus tahu, dengan berdamai dengan musuh, berdamai dengan keadaan, itu membuat keadaan kita menjadi lebih baik ketimbang kita terus mengikat diri dalam kebencian dan dalam pandangan-pandangan yang negatif. Bapak Ibu yang saya kasihi, penting kita ingat bahwa situasi yang kita hadapi sering tidak ideal, yang bisa kita bilang tidak normal. Masa yang sulit itu tidak benar-benar berlalu, karena satu keadaan yang sulit berlalu, satu keadaan yang sulit lain yang akan berganti. Silih berganti, kita akan ada dalam berbagai-bagai pergumulan yang berat. Apapun yang kita lakukan selalu punya resiko untuk kita mengalami berbagai penderitaan. Namun jauh lebih baik kita berusaha berbuat sesuatu ketimbang terus menanti hingga menjadi normal. Kita tunggu kapan ini COVID-19 berlalu baru kita mau
buat sesuatu payah kita, ya. Bahaya bagi kita, ancaman bagi kesejahteraan hidup kita. Kita juga tidak hanya mendoakan diri, tapi juga mendoakan bangsa, mendoakan dunia, mendoakan semua orang. Karena ketika semua orang menjadi sembuh, kita juga akan menjadi sembuh karena penyebaran pandemi virus corona akan putus. Kalau orang-orang juga menjadi sembuh. Karena itu kenapa kita tidak hanya doa untuk diri kita, tapi kita didorong, kita diajak untuk juga berdoa bagi semua orang. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apakah kita merasa beban persoalan membuat kita menjadi tidak normal? Kalau orang Yehuda itu yang membuat adalah menjadi tawanan, masalah kita apa? Tentu ada banyak masalah. Dan masalah yang sementara kita semua hadapi adalah masalah pandemi virus corona. Alangkah baiknya kita tidak menanti semuanya menjadi normal kembali. Karena itu kenapa? Ini virus ini kan masih orang-orang yang terdampak virus corona itu masih terus, angka itu masih terus ada. Tetapi kita diajak untuk masuk dalam keadaan new normal. Kita harus merubah cara berpikir kita, harus merubah cara hidup kita. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita belajar untuk tidak bergantung pada keadaan normal atau tidak. Melainkan belajarlah berdamai dengan setiap keadaan. Dengan tetap menjadikan hidup menjadi berarti dalam setiap keadaan yang kita alami. Bisa jadi kita tidak pernah bisa hidup seperti apa yang kita harapkan. Contoh, kita mengharapkan virus ini, mata rantai virus ini akan putus. Tapi kita tidak bisa untuk menghentikan keadaan ini. Kita tidak bisa mengalami apa yang kita harapkan. Karena pengalaman hidup seringkali kita belajar bahwa keadaan yang sulit akan selalu datang silih berganti. Namun ada satu hal yang menjadi pengharapan kita, yang menjadi kekuatan kita, supaya kita jangan putus asa bahwa Allah akan menolong, Allah akan memberi kita rasa normal yang baru. Kita ada dalam keadaan yang sulit, tapi Allah akan menolong kita untuk merasakan rasa normal yang baru. Yang normal itu seperti yang kita harapkan tidak. Tapi dalam keadaan sulit, Tuhan buat kita merasa keadaan normal itu kita alami. Karena itu Bapak Ibu, jangan tukar sukacita dan kebahagiaan kita dengan kesedihan yang tak ternilai yang kita ciptakan sendiri. Tukarlah dengan hal-hal yang lebih bernilai. Tukar dengan kedamaian, tukar dengan keharmonisan, tukar dengan saling mendoakan, tukar dengan saling melayani, saling menolong. Saya mengajak kita di akhir dari renungan ini, saya mengajak kita untuk membayangkan seperti anak panah di tangan Tuhan. Mari kita bayangkan keadaan kita seperti anak panah di tangan Tuhan. Tuhan menarik kita jauh-jauh ke belakang agar saat dilepaskan dari tangannya, kita memiliki daya dorong yang kuat untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkannya bagi masa depan kita yang lebih baik. Sebab itu rencana Tuhan, bahwa Dia rencana damai sejahtera, bukan kecelakaan.
Di masa sulit, Tuhan sedang membuat kita, dia menarik kita ke belakang. Kemudian dia dorong kita untuk maju lebih jauh, mencapai akan damai sejahtera sesuai dengan rancangannya. Allah menolong kita untuk memiliki rasa normal dalam kesulitan. Tapi ada satu hal yang kita ingat. Jika tidak ada halangan, seperti yang kita sudah sepakati dalam rapat dan juga surat edaran suara gembala kepada jemaat-jemaat dalam minggu ini, bahwa di awal bulan Juli tanggal 5 nanti, Jemaat Gemit Kalvari akan kembali beribadah di gedung gereja, kecuali mereka yang kategori lansia, ibu hamil, ibu menyusui, yang sakit, dan juga anak-anak di bawah umur 15 tahun. Dengan kembalinya beribadah di gereja, berarti keadaan menjadi normal. Karena itu yang kita harapkan. Yang normal itu adalah beribadah di gereja seperti biasa. Tetapi ternyata dalam keadaan normal bisa terjadi tidak normal. Dalam keadaan yang kita bilang ideal bisa terjadi tidak ideal. Kenapa? Saya ditelepon oleh teman pendeta saya. Dia bilang, saya merasa kaget ketika dalam situasi yang sulit beribadah dari rumah, ketika kami berkunjung, jemaat bertanya, kapan kita bisa gereja lagi di gedung gereja? Dan di tanggal 14 Juni, mereka mulai buka ibadah di gereja. Yang terjadi, orang tidak datang gereja. Gereja kosong. Keadaan normal menjadi tidak normal. Nah ini, di dalam keadaan yang tidak normal, Tuhan menolong kita untuk merasakan rasa normal. Bagaimana kalau Tuhan izinkan kita mengalami keadaan normal? Apakah kita mau mengubahnya menjadi tidak normal? Baiklah, masing-masing kita boleh berefleksi dan mari kita terus melanjutkan kehidupan kita untuk menjadikan hidup kita menjadi berkat dalam keluarga dan dalam masyarakat, sekalipun kita ada dalam keadaan yang sangat sulit. Tuhan menolong kita. Amin. Saudara-saudariku yang terkasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sambil berdiri bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan waktu, marilah kita mengaku iman kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Saudara-saudari seiman, nats yang mendasari pemberian persembahan kita berkata, "Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas." 1 Tawarik 29 ayat 17a. Marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat napas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami hari lepas hari. Sehingga hari-hari yang kami lewati ini semuanya terlewati dengan baik. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih buat berkat dan rezeki yang Engkau limpahkan kepada kami lewat segala pekerjaan kami Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami telah mendengar sedikit daripada firman-Mu Tuhan, dan kami telah memuji-muji nama-Mu lewat puji-pujian. Saatnya Tuhan kami akan memberikan sedikit persembahan yang kami bawa dari rumah tangga kami masing-masing. Tapi kami mohon Tuhan, berkatilah setiap persembahan yang kami bawa ini, agar berbau harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah berdoa kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih, yang beribadah di rumah masing-masing, marilah kita membawa seluruh ucapan syukur dan beban pergumulan kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang berkemurahan, yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami pada hari ini untuk dapat melakukan pelayanan gereja-Mu yang kudus. Kami sungguh bersyukur pula bersama dengan seluruh umat-Mu, Jemaat Kalvari Maumere, baik yang ada di Maumere, baik yang berada di luar Maumere, yang boleh melewati sepekan hidup yang Tuhan berkati dan memasuki hari-Mu yang kudus. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas lawatan kasih karunia-Mu melalui perjumpaan dalam ibadah ini.
puji-pujian yang dipersembahkan, pembacaan dan pemberitaan firman-Mu yang kami dengarkan. Melalui lawatan-Mu kepada kami sungguh bersyukur ya Tuhan, sebab di dalam segala kelemahan, ketidaklengkapan kami, ketidaksempurnaan kami, justru Engkau boleh memakainya untuk memasyurkan nama-Mu, untuk mengerjakan pekerjaan menurut rancangan damai sejahtera-Mu. Siapakah kami ini ya Tuhan, yang sungguh-sungguh menghayati dan mengaku sungguh luar biasanya Tuhan, yang mampu menolong dan memberikan kami rasa normal baru dalam keadaan yang sulit. Tuhan yang lebih mengenal kami lebih dari kami mengenal diri sendiri. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, berilah bagi kami hati, pikiran, dan perasaan-Mu, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami dengan segala tuntutan yang harus kami penuhi dalam setiap keadaan, baik atau tidak baik waktunya. Bapa di dalam sorga, pada saat ini bersama dengan semua rekan-rekan sepelayanan yang boleh melaksanakan akan pelayanan pada hari ini, kami menyatukan diri, menyatukan akan permohonan kami, juga bersama dengan seluruh umat-Mu yang berdoa dari rumah mereka masing-masing. Pandanglah ya Tuhan, semua sesama saudara kami yang dengan jeritan tangis, batin yang penuh beban, yang terluka karena sakit penyakit, karena berbagai hal yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Mungkin keadaan tidak bisa dirubah, tetapi kami percaya bahwa Engkau bekerja oleh Roh Kudus-Mu untuk menjangkau mereka, untuk bekerja memberikan pandangan-pandangan yang baru, cara hidup yang baru, yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Karena itu ya Tuhan, tolonglah setiap anak-anak-Mu yang terbaring sakit, yang bergumul dengan sakit penyakitnya, mereka yang sakit menahun, mereka yang sakit dalam minggu-minggu ini, yang dapat kami sebut dan yang tidak dapat kami sebutkan. Rekan kami Diaken Domingus Parah, terkasih kami Bapak Ismail Letik, para orang tua kami lansia, Mama Dorcas Limanhege, Mama Dorcas Mage, Bapak Wen Nunuhitu, Bapak Martinus Aplugi, saudari kami Apria Aplugi, Mama Albertina, dan yang tidak kami sebutkan. Ya Tuhan, kami memohon dengan belas kasih-Mu, Engkau terus menopang akan mereka untuk menyatakan kuasa-Mu yang menjadi kesaksian bagi setiap anak-anak-Mu di dalam keadaan mereka yang terberat. Engkau juga bekerja melalui para tenaga medis, melalui orang-orang terkasih yang terus mendampingi dan memberikan kekuatan bagi mereka yang dalam keadaan sakit. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka
yang ada dalam kedukaan oleh karena berbagai peristiwa duka yang dialami. Biar Tuhan beri hibur dan kekuatan. Dari rumah-Mu yang kudus, kami terus mendoakan seluruh jemaat yang ada di Maumere, yang ada di luar Maumere, yang dalam kerja keras terus menekuni akan usaha dan pekerjaan mereka di masa pandemi ini. Baik mereka yang ada di kantor-kantor, mereka yang ada di pasar, mereka yang ada di laut, mereka yang ada di darat, dimanapun mereka boleh beraktivitas. Kami tahu Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan. Tuhan akan merubah keadaan, rasa normal baru untuk mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab yang berat di pundak mereka dengan sukacita, dengan ikhlas, oleh karena percaya pada Tuhan yang senantiasa memerintahkan berkat kehidupan dan damai sejahtera kepada setiap anak-anak-Mu yang terus berkarya bagi kehidupan banyak orang. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa kepada-Mu melalui rencana pelayanan yang akan dibuka kembali pada awal bulan Juli yang akan datang. Semua persiapan-persiapan yang sementara dilakukan oleh presbiter dan berbagai upaya untuk menyampaikan berbagai informasi suara gembala kepada jemaat-jemaat. Kami memohon pertolongan Tuhan agar semua rencana ini dapat terwujud karena Engkau bekerja di dalamnya. Engkau juga membuka hati dari semua jemaat yang sudah merindukan rumah-Mu ini untuk bersekutu dan beribadah. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang membuat keadaan normal di masa yang sulit, dan ketika kami beroleh kesempatan untuk beribadah secara normal, maka kiranya keadaan ini tidak dibalikkan oleh kami manusia. Biarlah kami memanfaatkan akan kesempatan ini untuk beribadah dalam rumah-Mu. Bagi saudara-saudara kami kategori yang sakit, ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak di bawah umur 15 tahun, para lansia 70-an tahun ke atas, yang masih tetap beribadah di rumah, biarlah Tuhan juga tetap melawat akan mereka untuk menjalani masa-masa berada di rumah sebagai bagian dari rancangan Tuhan untuk kebaikan mereka. Bapa di dalam sorga, berbagai upaya yang dilakukan oleh presbiter untuk mengaktifkan kembali berbagai pelayanan dalam gereja-Mu ini, kami memohon kepada-Mu atas perkenanan-Mu ya Tuhan, segala sesuatu yang dirancangkan boleh dapat terwujud karena pertolongan Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami berdoa bagi pemerintah dari pusat sampai ke daerah, terutama di Kabupaten Sika ini. Tuhan terus memberkati segala upaya mereka untuk menolong orang-orang yang terdampak COVID-19, yang mengalami kemerosotan secara ekonomi, dan juga berbagai upaya dari badan usaha milik negara, milik daerah, yang terus bekerja keras untuk menyelamatkan
rakyat di masa pandemi ini. Engkau tahu akan perjuangan-perjuangan mereka yang berat. Engkau tahu akan segala tugas dan tanggung jawab berat TNI, Polri, semua yang terus bergiat untuk kesejahteraan banyak orang. Kami memohon akan hikmat daripada Tuhan, lindungan dan pemeliharaanmu senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, semua kami yang boleh melaksanakan pelayanan hari ini. Tuhan memberkati semua apa yang kami lakukan, dan kiranya dari keterbatasan ini Tuhan boleh menyatakan kuasa-Mu yang tidak terbatas tempat dan waktu, yang menjadi berkat bagi semua orang. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa bagi mereka yang berbahagia dalam minggu ini. Mereka yang menemui hari ulang tahun kelahiran mereka, yang menemui hari ulang tahun pernikahan dan berbagai hari bahagia lainnya. Engkaulah yang bertakhta di atas segala ucapan syukur. Sempurnakan kiranya segala ucapan syukur dari setiap anak-anak-Mu, dan berkatilah kiranya hari-hari ke depan yang Engkau berikan sebagai anugerah-Mu. Biarlah setiap kesempatan yang dilalui ada di dalam penyertaan dan campur tangan Tuhan, dan dalam rancangan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam segala keterbatasan, ucapan, doa, syukur, dan permohonan, kami meletakkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang bekerja jauh lebih dari apa yang kami doakan dan kami kerjakan. Kami mohon, dengarkanlah kami dalam permohonan doa bersama, sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian berdiri, dan kita melakukan pujian kasih dari sorga, mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini.
Serahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah akan berkat-Nya. Damai sejahtera dari sorga memenuhi kehidupan semua orang yang menabur baginya keadilan dan perdamaian, menuai menurut kasih setia di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dimanapun kekasih Tuhan berada, ibadah di rumah Tuhan telah selesai. Bahkan di rumah masing-masing juga akan mengikuti. Dan kami juga dari gereja Tuhan menghimbau kembali di tanggal 5 Juli akan kembali ibadah seperti biasa di gereja ini, sesuai yang peraturan itu diatur semuanya oleh gereja. Kami percaya kalau lagu yang kami baru nyanyi, kasih dari surga memenuhi segalanya, kami percaya juga kasih dan cinta Tuhan selalu menyertai dan berkati setiap jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Shalom. Marilah pulang. Mari pulang, pulang dan membawa berkat-Nya. Mari pulang, pulang dan membawa berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus, kasih-Nya Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertailah kita semua, kini dan selalu.